Bin JBL, Lebanon Selatan tanggal 12 April tahun 2026. Rekaman ini memperlihatkan fase terminal dari sebuah loitering munition berukuran kecil berbasis FVP, yang dioperasikan dalam konteks pertempuran urban. Operasi ini dikaitkan dengan unit EGOS, dengan dukungan pengintaian dari unit Maglan di bawah struktur operasional Brigade OS. Namun, di balik rekaman berdurasi singkat ini, terdapat pertanyaan yang lebih besar. Mengapa video seperti ini dipublikasikan sedekat itu dengan fase eksekusi? Dari visual yang tersedia, beberapa elemen dapat diidentifikasi. Drone berada dalam fase akhir serangan, dengan pendekatan presisi menuju target di lingkungan urban. Tidak terlihat indikasi serangan area luas, melainkan targeting spesifik berbasis identifikasi langsung. Pola ini konsisten dengan pendekatan modern yang menggabungkan ISA atau Intelligence, Surveillance, Reconnaissance, dengan sistem eksekusi presisi berbasis drone kecil. Dalam kerangka ini, Maglan berperan sebagai lapisan pengintaian, sementara EGOS berperan dalam eksekusi taktis menggunakan sistem loitering munition. Operasi ini mencerminkan perubahan signifikan dalam cara peperangan urban dijalankan. Dalam pendekatan tradisional, pertempuran jarak dekat di lingkungan bangunan memerlukan kehadiran fisik pasukan infanteri, dengan risiko tinggi terhadap penyergapan dan kontak langsung. Namun dalam pendekatan baru, sensor dan pengintaian dipisahkan dari unit eksekusi. Drone digunakan sebagai perpanjangan mata dan senjata, dan keputusan serangan dilakukan dengan jarak aman dari garis kontak. Model ini dikenal sebagai Sense-to-Shoot Architecture, di mana informasi dan eksekusi digabungkan dalam satu rantai digital yang sangat cepat. Dalam konteks konflik urban seperti Bin JBL, ini secara langsung meningkatkan force protection, sekaligus mengurangi eksposur personel di lapangan. Dalam periode sebelumnya, laporan terbuka mencatat adanya korban dari unit pengintaian elit dalam operasi di sektor Lebanon Selatan pada akhir Maret tahun 2026, termasuk personel dari unit infanteri khusus. Peristiwa semacam ini, dalam konteks operasional yang lebih luas, seringkali menjadi bagian dari evaluasi taktis berkelanjutan. Bukan sebagai satu-satunya penyebab, tetapi sebagai faktor yang memperkuat urgensi penggunaan sistem tak berawak untuk mengurangi risiko kontak langsung di medan urban. Dengan demikian, pergeseran ke penggunaan FPV loitering munition tidak hanya bersifat teknologi, tetapi juga bersifat adaptif terhadap realitas medan perang. Di luar aspek taktis, publikasi rekaman ini juga memiliki dimensi komunikasi strategis. Dalam ruang perang informasi, muncul narasi dari berbagai pihak terkait konsep medan perang. Naim Qassem dari Hizbullah pernah menyatakan, medan peranglah yang berbicara. Pernyataan ini menekankan bahwa hasil konflik ditentukan di lapangan, bukan di ruang retorika politik. Sebagai respons dalam ruang media, muncul frasa singkat yang digunakan oleh juru bicara IDF di media sosial. Ambil atau kuasai medan. Dalam konteks OSIN, frasa ini dapat dibaca sebagai counter naratif singkat dalam perang psikologis, yang menekankan dominasi operasional sebagai jawaban terhadap klaim lawan. Dengan demikian, istilah Al-Maidan tidak hanya bersifat militer, tetapi juga menjadi simbol bersama dalam perang persepsi. Publikasi rekaman FVP dengan jarak sangat dekat menciptakan beberapa efek strategis. Pertama, menunjukkan kemampuan pengawasan yang terus-menerus di lingkungan urban. Kedua, membangun persepsi bahwa tidak ada zona yang benar-benar aman atau blind spot. Dan ketiga, memperkuat efek deterrence terhadap aktor bersenjata di area tersebut melalui tekanan psikologis yang berkelanjutan. Dalam banyak konflik modern, efek ini seringkali berjalan paralel dengan hasil kinetik di lapangan. Secara keseluruhan, rekaman ini mencerminkan tiga dimensi utama perang modern. Pertama, kemampuan serangan presisi berbasis drone kecil dalam lingkungan urban. Kedua, integrasi sistem sensor dan eksekusi dalam model Sense-to-Shoot yang semakin matang. Dan ketiga, penggunaan rekaman tempur sebagai bagian dari perang informasi dan komunikasi strategis. Dalam konteks ini, medan perang tidak lagi hanya menjadi ruang fisik, tetapi juga ruang naratif, di mana setiap detik visual memiliki fungsi taktis sekaligus psikologis.